Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian. Saya secara khusus membuat video ini untuk membantu teman-teman menyiapkan diri memahami fikih sosial. Uh, Minggu ini saya di kelas sudah menjelaskan, ya, di kelas sudah menjelaskan, tetapi saya kira akan sangat baik untuk saya buat juga versi videonya, karena di kelas ada teman-teman yang penyandang disabilitas. Mungkin dengan video ini mereka akan lebih terbantu karena bisa diulangi, bisa dipelajari di rumah, ada subtitlenya gitu ya. Jadi ini untuk semuanya, walaupun tujuan saya adalah untuk teman-teman yang penyandang disabilitas di kelas fikih sosial. Nah, minggu ini di kelas saya sebenarnya sudah berbicara tentang apa itu fikih. Kenapa kita bicara fikih? Karena mungkin akan sangat sulit bagi mereka yang tidak pernah belajar fikih untuk belajar tiba-tiba gitu ya, fikih sosial. Nah, karena itu video ini memang sengaja dibuat untuk membantu teman-teman memahami fikih sebelum fikih sosial. Nah, seperti saya sampaikan di kelas, masalahnya itu mata kuliah pengantar fikih dan usul fikih sudah dihapus. Dan karena itu ya begitulah akibatnya sehingga kita harus menambah sesi khusus seperti ini untuk memastikan bahwa ketika nanti kita bicara fikih teman-teman sudah lebih siap gitu ya. Nah, apa itu fikih? Ya, fikih adalah salah satu cabang ilmu di dalam tradisi umat Islam yang berfungsi sebagai panduan praktis bagi umat Islam dalam menjalani kehidupan. Jadi kalau kita bertanya tentang Islam dan bagaimana hidup menurut Islam. Jadi kalau kamu mau jadi anggota pramuka dan ingin apa? Ingin menjalankan atau menjadi pramuka yang sejati, maka biasanya kamu dapat buku saku. Buku saku ya. Nah, itu kira-kira kalau kamu ingin menjadi orang Islam dan ingin menjalani hidup dengan cara Islam, maka fikihlah yang menjadi acuan kita, gitu ya. Jadi memahami fikih ini sebenarnya adalah hal yang fundamental dalam kehidupan kita sehari-hari, tetapi juga tentu saja akan penting untuk memahami fikih sosial, gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Gimana ini? Ya. Nah, secara definisi fikih itu perbahasa menurut bahasa artinya adalah al-fahmu atau pemahaman. Wa may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Kalau Allah mengendaki kebaikan pada diri seseorang, yufaqihu fiddin. Allah menjadikannya faqih, paham terhadap agamanya. Jadi sebenarnya fikih itu memang eh, cara beragama yang benar itu ya fikih itu ya. Jadi secara istilah seperti itu. Nah, secara umum biasanya para ulama mendefinisikan fikih itu sebagai ini ya, definisi ini biasanya di kelas-kelas fikih diajarkan. Ilmu tentang hukum syariat yang bersifat praktis. Yang bersifat praktis sebenarnya kalau kita mengatakan praktis di sini beda dengan praktis itu mudah dipakai gitu ya kan. Wah, ini eh, kita beli mie instan itu praktis. Enggak begitu ya. Praktis ini artinya terkait dengan perbuatan ya yang digali dari dalil-dalil terinci dalam Al-Quran. Ini juga sebenarnya terjemahan yang kurang tepat. Ini saya ngambil dari referensi yang menurut saya ini kayaknya kurang tepat ya. Maksudnya dalil-dalil terperinci itu apa? Maksudnya sebenarnya seperti ini loh ya. Al-Quran itu kadang kita gunakan sebagai dalil umum. Bahwa Al-Quran itu memerintahkan kita berbuat baik. Bahwa Al-Quran itu mendorong kita untuk jujur. Nah, itu umum sebenarnya ya. Atau bahwa apa namanya orang kalau lupa itu kemudian tidak dihukumi itu prinsip-prinsip umum yang bisa kita peroleh ketika kita membaca Al-Quran. Tetapi kalau kita bicara tentang fikih, maka Al-Quran itu dilihat dalil-dalil khususnya, dalil tertentu. Misalnya ya, ada dalil berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Itu artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan bagi kamu untuk berpuasa.
berpuasa itu bersifat praktis. Puasa itu praktek, maksudnya perbuatan. Nah, dari dalil khusus itu adalah surat Al-Baqarah itu ya. Nah, itu yang dinamakan dari dalil terperinci itu maksudnya dari dalil yang satu-satu begitu. Nah, itu berbeda dengan dalil Al-Quran secara umum. Misalnya kata-kata tadi, ya ayyuhalladzina amanu, kutiba alaikumusiyam. Kata-kata, ya ayyuhalladzina amanu, kutiba alaikum. Kata-kata, kutiba alaikum. Itu sering dipakai oleh Al-Quran tidak hanya tentang puasa. Kutiba alaikumul qisasu fil qatla. Misalnya begitu ya. Kutiba alaikum idza hadara ahadakumul mautu. Ya, jadi misalnya kata-kata kutiba itu dipakai berkali-kali kutiba ala. Nah, secara umum kutiba ala ikumusiyam, kutiba alaikum idza hadara tadi, kutiba alaikumul kisos. Kata-kata kutiba itu secara umum maka dia adalah kata-kata yang berimplikasi mewajibkan. Nah, itu namanya kutiba ala. Yang itu berbeda dengan ketika dalil-dalilnya terperincinya. Jadi secara umum dan terperinci seperti itu maksudnya sebenarnya ya. Nah, yang menarik sekali lagi objek kajian fikih itu adalah perbuatan manusia. Jadi seperti saya sampaikan di kelas, fikih itu tidak berbicara tentang akidahmu. Apa yang ada di dalam hatimu enggak urusannya fikih. Ya, fikih itu apa yang diperbuat manusia saja. Artinya perbuatan manusia itu begini. Mungkin kamu akan kaget kalau saya tanya begini. Apa hukumnya babi? Apa hukumnya babi? Ya, hukumnya babi tidak ada karena babi itu kan bukan perbuatan. Tapi yang dihukumi oleh fikih itu perbuatan terkait dengan babi. Misalnya memakan daging babi. Nah, itu haram. Perbuatan memakan daging babi itu haram. Itu yang diomongin fikih di perbuatan mukalafnya. Nah, kalau najis itu sifat ya, bukan sifat benda ya, sifat benda. Itu juga jadi pembahasan fikih sebenarnya, tetapi itu bukan pembahasan utama. Yang utamanya adalah perbuatan mukallafnya. Kenapa? Karena babi itu kalau disifati najis, misalnya ya, disifati haram misalnya, itu ya nggak ada efeknya kepada kita. Babi itu najis ya tidak ada efeknya sama kita sampai kemudian kita ketemu babi menyentuhnya atau memakannya itu baru ada perbuatan hukumnya. Jadi kalau di kebun binatang di dalam kandang ya tidak ada apa-apa netral saja dia walaupun dia najis walaupun dia apapun dan itu tidak menjadi diskusi fikih gitu ya maksudnya. Yang menjadi diskusi fikih itu adalah ketika barang najis itu kita sentuh. Nah, gitu ya. Jadi itu yang kita namakan perbuatan manusia yang menjadi objek fikih itu. Nah, kemudian fokus utamanya adalah aturan praktis kehidupan bagi seseorang sebenarnya. Ya. Fikih itu yang diatur sebenarnya lebih kepada individu-individu. Walaupun wilayahnya sangat luas dari hal seperti saya katakan bangun tidur sampai tidur lagi, dari sendirian sampai bertemu dengan dua orang, khalwat, ya, berkumpul banyak orang sampai kepada urusan negara pun semuanya dibahas oleh fikih gitu ya. Nah, ini jadi karakteristik fikih itu kurang lebih seperti ini. Satu, kontekstual. Fikih itu biasanya selalu merespon perubahan-perubahan gitu ya. Karena fikih memang perbuatan manusia di dalam keadaan tertentu. Yang kedua, fikih itu selalu terbuka untuk ijtihad. Ya, kita harus mengijtihadi terus gitu ya. Karena zaman terus berubah. Dulu nggak ada zaman Nabi tidak ada apa namanya? Zaman Nabi itu tidak ada perbankan. Nah, sekarang ada perbankan. Jadi bagaimana hukumnya perbankan? Zaman Nabi tidak ada Facebook, tidak ada YouTube, tidak ada TV. Bagaimana hukumnya YouTube, TV? Zaman Nabi tidak ada game online. Nah, sekarang ada. Semuanya harus diijtihadi oleh fikih untuk direspon hukumnya berbuat itu seperti apa. Yang berikutnya, fikih itu tidak pernah satu mazhab. Jadi kalau kita bicara fikih umumnya ya banyak pendapat begitu ya. Apa hukumnya mengucapkan usolli fardul maghribi salasa rokaatin misalnya? Hukumnya apa?
Ya ada yang mengatakan itu sunnah, ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan nggak boleh, misalnya itu. Jadi pendapatnya itu macam-macam. Apakah ya niatnya itu rukun, niat sholat itu rukun. Semua semua ulama sepakat bahwa sholat itu eh, apa niat itu rukunnya sholat. Tetapi caranya mengucapkan niat, caranya berniat itu yang kemudian bervariasi antar mazhab. Nah, pada intinya fikih adalah panduan hidup, panduan yang membantu umat Islam menjalankan setiap aspek kehidupannya. Itu fikih. Nah, kemudian ini yang kemudian harus kita ingat. Kalau fikih itu bervariasi mazhabnya, maka boleh dikatakan sebenarnya ya fikih sosial itu salah satu mazhab. Mazhab baru gitu ya. Yang tetapi tidak dalam pengertian mazhab mujtahid yang besar-besar itu ya. Ini hanya dari segi fokusnya. Fikih sosial itu mengubah fokus dari individu, menekankan hubungan vertikal manusia dengan Tuhan dan personal seperti pernikahan dan waris, lalu menjadi fungsi sosial yang diperhatikan. Jadi fikih sosial itu bicara tentang keadilan sosial, gitulah kurang lebih seperti itu. Jadi bagaimana agar fikih itu bisa menghasilkan hukum-hukum yang menciptakan keadilan distributif, solidaritas antar anggota masyarakat dan berpihak kepada mustadafin. Nah, ini definisi fikih sosial dan itu adalah bagian dari fikih klasik tadi. Ya, cuman berbeda fokusnya, berbeda bidang garapnya, berbeda cita-citanya. Nah, kalau cita-citanya sebenarnya sama. Keadilan itu juga salah satu cita-cita fikih ya. Kalau fikih muamalah, maqasid syariah itu ada di salah satunya itu adalah keadilan itu. Nah, jadi itu pengantar singkat kita tentang fikih sebelum kita bicara tentang fikih sosial. Video ini bisa diulangi berkali-kali agar kamu bisa lebih siap untuk kuliah fikih. Dan jangan lupa baca bukunya, karena kalau kamu nggak baca buku paradigma fikih sosial, repot nanti di kelas ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.